Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Ahmad Lutfi di acara podcast Kabar Banten. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu salah satu calon rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, itu Profesor Dr. Naf'an Thorihoran. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Prof ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat terus nih Pak Prof nih. Amin, amin. Dan selain Pak Prof, di tengah-tengah kita juga ada Pak Dr. Saiful Bahri. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam, Kang Lutfi. Ya, Kang Saiful ini adalah salah satu narsum tetap di Kabar Banten yang analisanya saya kira sangat tajam. Dan Sobat Kabar Banten, kali ini juga saya ditemani oleh Pak Dirut Kabar Banten, yaitu Pak Rahmat Ginanjar. Assalamualaikum Pak Ragin ya. Waalaikumsalam Ya. Kang. Pak Rahmat ini juga sering dipanggil Pak Ragin. Ya Pak Ragin, saya kira ini menarik nih ya. Kita kan sebentar lagi mau pemilihan Pilrek UIN periode 2025-2029. Nah, salah satu calonnya adalah Pak Dr. Naf'an. Nah, Pak Prof Naf'an ini adalah Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN, yang juga salah satu akademisi yang memiliki kemampuan luar biasa, Pak Ragin. Dan Alhamdulillah ikut mencalonkan diri Pak Ragin. Alhamdulillah. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Ya. Amin, amin. Nah, Pak Prof, ya UIN kan salah satu perguruan tinggi negeri yang di bawah naungan Kementerian Agama ya. Nah, kenapa Pak Prof tertarik mencalonkan diri di Rektor UIN? Terima kasih Pak Lutfi, Pak Dirut, dan analis kita nih. Siap. Pertama memang saya terpanggil ya dengan keprihatinan para sivitas akademi kita dengan kondisi Universitas Islam Negeri sekarang. Sesungguhnya universitas kita ini universitas yang cukup lama ya. Dalam sejarah kita itu tahun 62 sebenarnya kita sudah berdiri, tapi sampai 2025 sekarang ini visi dan misi dari stakeholder yang ikut mendirikan kita sepertinya masih jauh dari harapan ya, sehingga kemudian kami sebenarnya dorongan dari para kasepuhan, para dosen-dosen dan juga tenaga kependidikan untuk ikut mencalonkan diri untuk melakukan perubahan supaya kemudian UIN kita ini maju setara dengan universitas yang ada di Indonesia, bahkan dunia sebenarnya, karena sejarah Banten itu sudah mendunia di awal ya. Namanya saja UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nama Sultan Hasanuddin Banten dan nama Syekh Nawawi Al-Bantani sesungguhnya sudah mendunia. Nah, oleh karenanya kami terpanggil, kalau Allah mentakdirkan kami untuk memimpin rektor ke depan, untuk kemudian meluruskan dan membawa Universitas Islam Negeri unggul, kemudian inovatif, integratif, dan juga berwawasan, berdaya saing global. Dan itu juga ada di dalam lagu Mars UIN itu, dan itu menjadi semangat ya. Ya, kemudian unggul, ya terkemuka, inovatif, begitu sudah ada sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena itu lagu tidak diresapi oleh katakanlah sebatas lirik, betul ya. Gitu, Pak Lutfi. Iya, kalau misalnya tadi unggul, kira-kira apa yang mau diunggulkan di UIN Banten? Ya, ini menarik sesungguhnya. Baik dari historis maupun geografis, UIN itu sangat punya potensi untuk unggul dan setara bahkan melebihi ya dari universitas lain. Dari aspek sejarah saja, sesungguhnya tokoh-tokoh dari Banten itu sudah mewarnai nasional bahkan dunia. Nah, oleh karenanya ada sesuatu yang hilang ya. Jadi katakanlah Sultan Maulana Hasanuddin 1500-an, kemudian Syekh Nawawi 1800-an. Nah, kemudian ke bawah ke sini ya 1900 ke sini bahkan 2000, ini rasanya tidak ada generasi-generasi baru kita yang mengikuti ya jejak perjuangan mereka, kerja keras mereka, ya kemudian belajar, kemudian memberi kontribusi yang berarti untuk
Banten. Nah kalau ini tidak kita lakukan perubahan ya, kalau kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi? Nah salah satu yang punya strategis untuk melakukan itu ya UIN Banten ya. Karena universitas yang lain itu sebenarnya belakangan, follower seharusnya. Tapi sekarang kok kebalik gitu, kita jadi follower. Seharusnya kita sebagai pionir, harusnya leader gitu. Iya dari aspek sejarah ya, belum lagi dari aspek geografis ya. Gini Pak Patrio, posisi kita itu berada sangat strategis sekali, dekat dengan Jakarta. Kemudian kita berbatasan langsung dengan Pulau Sumatera. Nah belum lagi sumber daya yang ada ya. Dan kalau waktu kita dulu kecil ya, itu ingat Banten itu, ingat dengan Baja, ingat dengan Cilegon, kalau baca buku, pasti ingat dengan Syekh Nawawi. Nah kalau semua orang yang haji, itu pasti akan pergi ke makam ke Mekah kan, dan di situ ada tokoh Banten. Dan biasanya orang selalu lihat ada tokoh dari Indonesia dan itu dari Banten yang sudah mendunia dan diakui oleh seluruh dunia. Nah, mimpi-mimpi ini rasanya kita bisa lakukan kalau dimulai dari UIN Banten dengan waktu yang sekarang, ya, timely katanya. Ya. Kan tadi bicara soal keunggulan nih Prof ya. Saya ingin tahu aspek apa aja yang Prof punya target untuk membedakan perguruan tinggi Islam UIN, khususnya UIN Banten, diferensiasinya dengan perguruan tinggi lain, baik itu yang Islamnya maupun yang PTN ya, yang non Islam begitu. Karena bagaimanapun, atau mungkin ginilah sederhananya, kenapa harus milih UIN? Kalau Prof nanti. Betul. Ya pertama. UIN Banten maksudnya ya Prof? Ya kenapa ya? Ya kalau kita biasanya disebut dengan UIN gitu ya. Karena terminologi singkatan UIN di ininya kadang-kadang kurang bagus, walaupun sebenarnya ada positif juga. KUIN gitu ya, kalau orang mau melihat berkeluarga memang biasanya ke UIN ya, walaupun maknanya terlalu sempit. Jadi kita gunakan istilah UIN gitu ya, supaya kelihatan ada UI gitu ya. Dan kita negeri. Nah yang pertama dari segi akademik ya, sesungguhnya ketika dulu mendirikan pasca sarjana, pertanyaannya Pak Direktur sama itu. Jadi pertanyaan gini, kenapa pasca sarjana harus ada di Serang kan begitu waktu itu kan? Kan sudah ada Jakarta gitu. Jadi ini pasti seperti waktu itu kayak mau ujian gitu. Kenapa buka hukum ada di Serang? Lah kan di Ciputat ada gitu. Kenapa ngambil buka pendidikan di Serang, kan di Jakarta ada banyak gitu kan. Saya bilang gini, lupa ya dengan sejarah. Saya bilang gitu ya. Ini ada 7 orang tuh para profesor tuh nanya itu kan. Sesungguhnya bicara tentang hukum, bicara tentang Islam itu Banten. Saya bilang kan, ya, bukan Ciputat ya. Saya bilang memang kan di tahun ya 90-an ke sini ya memang Ciputat, tetapi jauh sebelumnya itu Banten duluan, tokoh-tokoh Banten duluan. Kalau bicara tentang misalnya hukum, ya tokoh-tokoh Banten yang duluan. Seharusnya kajiannya ada di sini. Dan sampai sekarang juga ada. Ya kan? Nah, kalau bicara tentang pendidikan, lah bukankah dari Banten yang dulu banyak keluar negeri, yang sudah mempelopori, pionir ya. Dan itu sejarah faktanya. Tapi memang sekarang juga iya, tetapi kan yang keluar dari Banten itu sekarang kan bukan menjadi katakan pendidikan kan, banyak menjadi buruh migran ya, sumbang juga. Menurut saya ini dibalik ini. Kadang-kadang generasi muda kita lupa dengan sejarah. Generasi Z kita itu maunya instan saja. Gini loh, kalau kita buatkan inspirasi itu, dia akan melihat, kita punya sejarah panjang, kita punya kaitan dengan akademik, bahkan pendirian bangsa ini, sumbangsih kita sangat besar Banten itu. Walaupun kemudian kita belakangan dikasih dalam tanda kutip merdeka ya, jadi provinsi. Tapi tidak apa-apa. Oleh karenanya kita harus punya loncatan ke depan untuk kemudian kalau orang bicara tentang pendidikan, terutama UIN itu ya ke Banten.
Nah, oleh karenanya kita sebenarnya Pak Direktur, kita sudah punya potensi ini. Kita sebenarnya di Banten itu sudah punya bantenologi, tetapi masih lokal. Sebenarnya kita bisa angkat ini bantenologi menjadi kajian budaya internasional. Bantenologi internasional, research for Islamic studies, sosiologi kayak gitu. Tetapi mungkin karena belum disentuh. Jadi benar nih Pak, belum disentuh dia sehingga kemudian Masih itu ya. merasa skopnya masih lokal aja, ya kan? Bahkan sebenarnya kalau ya ini perlu sekali ya. Jadi menurut saya peranan pemimpinan ya, kepemimpinan yang katakanlah yang kolaboratif, yang transformatif sangat dibutuhkan. Kalau masa lalu itu memang itu tokoh ya. Ketika tokohnya selesai, kemudian habis ya. Nah, kita bangunnya sistem sehingga kemudian siapapun kepemimpinan itu terus. Kenapa sistemnya ada gitu? Ya, begitu Pak. Terima kasih. Ya Pak Prof, apa ya orang saya salah satu lulusan UIN Pak Prof. Nah dulu zaman saya itu kan belum ada digitalisasi ya. Saya cuma dulu masuk seperti madrasah Pak Ragi. Jadi masuk UIN itu sama halnya seperti masuk madrasah atau masuk pesantren. Karena kita duduk, ada bangku, kemudian dosen ngajar-ngajar, kita sudah selesai gitu loh. Nah sekarang kan berubah ya pada dunia. Ini sudah digitalisasi, sudah luar biasa. Nah anak SD, TK, SMP sudah menggunakan teknologi canggih. Nah ke depan, dalam bayangan Pak Prof ini UIN bisa nggak menggunakan atau beradaptasi dengan digitalisasi pendidikan? Apa yang ingin dibangun? Iya, ini pertanyaan bagus ini menarik. Jadi memang ada, andaikan Allah takdirkan ya, ada lima program mendasar yang ingin kita lakukan ya, dan 4 itu masalah kita sebenarnya. Yang pertama memang kualitas dan akses pendidikan ya, kan universitas ya, universal. Tetapi kualitas pendidikan kita itu ya, teaching proses ya, mulai dari dosennya, kemudian inputnya, itu masih sangat rendah ya. Jadi akses and kualitas pendidikannya, the quality of educationnya kita masih belum. Sehingga kemudian ini sebenarnya Belum sesuai harapan gitu. Iya kan, sebenarnya sarananya sudah kampus 2 sudah memungkinkan sebenarnya, tetapi itu masih sangat lemah. Nah yang kedua adalah ini riset kita. Jadi riset kan kampus itu selain mengajar itu riset ya, penelitian, kemudian pengabdian masyarakat yang sekarang berdampak istilah yang dipakai itu masih sangat sedikit, masih bisa dibilang dihitung dengan jari. Nah yang ketiga, nah ini saya program memang budgeting kita, dana kita itu memang sangat mengharapkan pusat ya Mas ya. Padahal kita sekarang sudah BLU sebenarnya. Kita sudah BLU dan umum. Masih sangat memungkinkan kita katakanlah mendapatkan dana dari masyarakat, apalagi memanfaatkan kampus kita, kampus 1 misalnya nih, ya, kampus 1 yang dalam tanda kutip ditinggalkan ya. Dia lihat saya dia ya ditinggalkan. Sebenarnya itu sangat strategis. Apa aja dibuat itu bisa. Untuk kemudian kan bagaimanapun program yang bagus kalau nggak disupport oleh budgeting ya, kan sulit ya. Nah yang keempat, nah ini yang penting sekali yaitu tata kelola ya. Jadi good university governance. Nah ini itu teknologi ya, governance ya. Tata kelola kita itu masih sangat manual. Memang sekarang itu seharusnya kita sudah beralih ke sana. Saya sih dulu sebelum ke Banten itu tahun 2000-an. Saya hampir cukup lama ya, hampir 15 tahun lebih. Dulu saya awalnya di salah satu universitas swasta ya, saya sebut aja namanya, ya BENUS gitu. Kita sudah merancang tuh pembelajaran yang online itu, ya, dan itu mulai dari waktu itu orang belum berpikir tentang katakanlah membuat digital ya. Misalnya animasi, saya ikut mulai dari pelatihan desain, menggerakkan gambar, itu dulu tepuk tangan kita itu ya, kalau bisa menggerakkan gambar animasi ya. Nah itu sampai bikin pembelajaran, Learning Management System, LMS namanya.
Nah, memang harus kita lakukan. Dan itu, jadi kalau sekarang dosen dulu waktu COVID, saya bilang waktu COVID kan sekarang di pasca sarjana ini ya, Bapak para guru besar, kita nggak bisa perkuliahan dalam bentuk langsung, kita daring. Para guru besar protes, nggak bisa, gimana kami mau ngajar gitu, saya bilang nggak bisa, kampus mau ditutup, kita harus pembelajaran ini. Karena saya udah biasa pengalaman itu online, udah biasa sebenarnya. Nggak bisa, ya e-learning, ya kan, bahkan bukan hanya tapi learning management system. Di situ terpakus nilai, ada semuanya di situ ya. Nah kemudian saya tanya kenapa ditolak para guru besar, kami sebenarnya nggak bisa gunakannya kan gitu ternyata. Waktu itu kan ada takut ya menggunakan Zoom itu, katanya diambil data semuanya. Akhirnya kita latih itu ya, memang ini. Jadi pimpinan harus melihat ternyata memang mereka ingin dilatih, maka kemudian kita latihkan tuh. Ya, menggunakannya ya dulu kan menggunakan Google Meet, Prama itu, Zoom sekali itu kita yang langganan tuh di universitas itu saya udah langsung berlangganan tuh dulu. Google Meet atau kan Zoom dulu yang itu kan ada ketakutan waktu itu kan. Nah Google Meet-nya belum masuk waktu itu kan, masih kan setelah Zoom itu kemudian baru ya. Nah setelah itu ternyata kalau sekarang ditanya kalau ada perkuliahan ada rapat ada Zoom-nya enggak? Gitu. Saya lihat ada Zoom-nya. Nah yang berikutnya adalah yang kelima. Nah, tadi yang poin yang kelima itu memang kita masih sangat minim partisipasi dalam masyarakat internasional ya, global ya. Padahal kita itu sudah punya visi global. Ya, tetapi antisipasi ke depannya masih sangat rendah sekali ya. Sama dengan kalau kita tidak ikut perubahan akan terus menggilas kita. Sama seperti media juga. Kalau nggak kita rubah ya polanya, cara pendaftarannya, proses pembelajarannya, nilai. Dan memang betul, sekarang itu para dosen, mahasiswa keluhkan sekali. Ini kok aplikasi tidak jalan gitu, terus webnya kurang berfungsi. Saya akan dihack terus. Ya, dihack terus. Iya. Jadi saya bilang, ini sekarang ini adalah sebagai ibarat ini ya atau enggaknya ya. Kalau enggak ada webnya bagus, ya gimana orang berjalan, gimana pembelajaran bisa, nilai bagaimana, modul bagaimana gitu. Nah, jadi 5 program itu ya insya Allah ditawarkan. Kalau Pak Saiful lihatnya? Ya, Prof, sekali lagi pertama saya mengapresiasi ya komitmen dan tekad Nawa itu untuk membenahi UIN. Ya. Semata-mata tadi UIN harus dipandang sebagai rumah bersama, bukan hanya untuk kepentingan karir individu seorang profesor ya. Karena betul. Di perguruan tinggi yang tahun ini Pak Direktur, Pak Lutfi, di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, pemilihan calon rektor yang persyaratannya sangat tinggi itu sepertinya hanya UIN Banten. Syarat calon rektor itu profesor, Pak. Kalau Imam Bonjol, Malang dan daerah lain yang sekarang juga tahun ini ada pemilihan calon rektor, persyaratan calon rektor itu cukup dia S3 atau doktor. Satu-satunya yang syaratnya harus profesor UIN Banten. Artinya dari sisi persyaratan ini calon presiden aja kalah, Pak. Bahkan calon presiden juga membutuhkan profesor. Presiden SMA. SMA. Oke. Dan itu menunjukkan Banten punya. Itu menunjukkan. Harusnya di awal sudah. UIN Banten sesungguhnya dari sisi persyaratan itu mengandaikan calon terpilih itu bukan hanya menambah masalah, tapi menyelesaikan masalah. Nah, kaitan dengan menyelesaikan masalah, karena pemimpin itu tugasnya mengidentifikasi masalah, memberi solusi, dan berdampak. Karena saya kebetulan internal, orang dalam di UIN, dan hari ini diamanati untuk jadi bagian dari anggota Senat. Pengamat independen ya? Ya, tapi saya hari ini hadir karena bekerja sama dengan teman-teman Kabar Banten. Satu, Prof calon rektor. Saya sepakat apa yang tadi disampaikan Pak Lutfi, Pak Rahmat Ginanjar. Bahwa problem utama institusi kepemimpinan hari ini adalah
kemampuan kolaborasi dan sinergi agar institusi tidak hanya mengandalkan modal ya APBN, karena UIN itu institusi negara. Nah, hari ini saya melihat UIN ini sepertinya hanya mengandalkan sumber utama APBN atau sumber utama dari mahasiswa lah. Betul. Walaupun ini BLU, tetapi aset-aset yang harusnya itu menjadi motor penggerak modal untuk lebih meningkat lagi UIN Banten ini, menurut saya belum disentuh. Betul. Aset di kampus 1, terus ada juga institusi yang harusnya sudah menarik berbagai dalam tanda petik kolaborasi pendanaan lah, fundraising seperti Bantenologi kan harusnya idealnya kan menarik dong fundraising internasional, karena bicara jualan kita ke luar negeri dalam bidang intelektual itu kan riset, Pak. Betul. Nah, riset yang bisa dijual itu Banten. Dan Banten situs dengan sejarah yang luar biasa kan sebenarnya menjanjikan. Sebagaimana Belanda, pendapatan negaranya kan justru dari riset-riset, Pak. Termasuk dari artefak-artefak yang dimiliki oleh negara Belanda, dan itu juga bagian dari potensi pendapatan. To the point-nya, apa yang Bapak lakukan seandainya Allah menakdirkan Prof. Nafwan justru jadi rektor UIN, apakah hanya semata-mata ingin menambah rekam jejak kenaikan karir pribadi, atau seperti apa sih Mas? Wah, Menarik sekali ini, tajam sekali. Ya, saya sih sudah siapkan 5 strategi ya, atau kita sebut achievement strategi ya. Bukan hanya mission tapi achievement. jadi karena Banten UIN itu milik kita, milik bersama rumah kita ya. Jadi saya kira tidak hanya punya UIN saja, tetapi juga punya Banten dan punya nasional. Dan kita harus punya kontribusi, punya dampak untuk Banten dan nasional. Nah, yang pertama memang kita harus membangun kolaborasi ya, kepemimpinan yang kolaboratif dan transformasional ya. Itu yang pertama. Karena membangun satu universitas sebesar UIN kita ini tidak bisa ke satu tokoh ya, tidak bisa. Jadi kita harus ikut bersama, kita ajak. Dan kalau nanti misalnya Allah mentakdirkan saya menjadi pemimpin, ya kita ajak semua untuk ikut bersama. Masing-masing punya Saya potong Pak, termasuk Kabar Banten itu harus Pak sebagai bagian dari terdepan untuk menggandeng informasi dan publikasi. Betul, dan di awal saya bakal datang ke sini tanya gimana dengan Kabar Banten, karena saya ingat saya dulu pertama yang ingin di awal sekali itu ketika kita punya langganan koran nasional waktu itu kan, bilang jangan lupa koran lokalnya masuk, ya salah satunya Kabar Banten. Dan saya lihat hari ini Kabar Banten yang menjadi pionir ya untuk melakukan ini. Kan kita di kampus tidak, tapi di luar bisa, dan kontribusinya saya kira sangat bermanfaat ya untuk masyarakat kita. Nah, yang kedua, ini penting sekali. Jadi optimalisasi dana yang ada ini dengan menggunakan PLU yang ada. Betul ya. Jadi kalau kita hanya mengharapkan dari istilahnya rupiah murni, hanya dari pusat, itu memang tidak bisa meng-cover program-program riset gitu ya, program-program katakanlah pengabdian masyarakat. Nah, kita memang harus kolaborasi dengan stakeholder yang ada. Bahkan sepertinya dengan industri kita di sini kayaknya UIN kita masih sangat sedikit sekali, padahal bisa kita gunakan. Yang ketiga itu memang ini penguatan sumber daya. Bagaimanapun sumber daya kita ini sekarang kan dosen sekitar 300 ya, 280-an segini ya. Sebenarnya kita masih memungkinkan kita untuk mengembangkan ini, kan bisa dengan upskill, bisa dengan reskill ya. Kan ada, saya lihat data saya itu melihat itu kita sekarang itu posisinya itu memang masih ada ya generasi katakanlah, kita termasuk generasi apa nih? Old ya, gitu ya. Tetapi di bawah yang lebih banyak sekarang yang baru ya, dosen-dosen muda. Maka mereka melihat kok ini nggak bergerak ini ya, bergerak tapi seperti jalan di tempat ya, kok nggak maju-maju dalamnya.
Nah, ini perlu. Jadi sumber daya itu perlu kita latih terus, kita upskill, kita reskill ya. Nah, yang keempat, ini kita lakukan evaluasi yang baik dari yang dulu ya. Katakanlah generasi dari Prof. Sibli, Pak Tihami, kemudian almarhum Pak Fauzul, mana yang bagus itu kita ambil, mana yang memang yang mengkol, atau kalau ada yang bilang lagi yang berubah itunya relnya, kita luruskan ke rel yang sama. Ini loh harusnya kita ingin mencapai tujuan yang sama, karena sesungguhnya ibarat sebuah perjalanan itu ya, dalam satu pelayaran itu ya, itu kan kalau ada satu saja yang membolongi kapal itu kan bocor juga nggak bisa. Nah, yang kelima itu memang kita sangat dibutuhkan sekali adaptasi dengan istilahnya itu dalam universitas itu ortaker namanya. Jadi organisasi tata kelolanya itu memang dirasakan ya. Sekarang itu international office itu ya, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali sekarang itu ya. Kemudian membuka prodi-prodi yang memang dibutuhkan. Karena kita punya prodi yang memang udah gitu-gitu aja. Kita punya prodi-prodi yang harus dibutuhkan oleh masyarakat ya. Dan memang itu dibutuhkan sekali ya. Di kita misalnya lah tentang UMKM, tentang desain, karena banyak industri-industri ini ya. Nah, kemudian kita hukum misalnya. Hukum kita nggak lagi hanya tentang yang itu saja, hukum internasional, bisnis, ya kan? Jadi kita melihat walaupun ini Universitas Islam Negeri, karena kita sudah universitas, jadi kita itu tidak lagi fokus pada kajian hanya tentang Islam dalam artian hubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga dengan masyarakat. Ya, hablum minallah, tapi juga hablum minannas, di mana kita harus buka prodi-prodi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan itu kami sudah lakukan kajiannya, apa yang waktu dekat. Misalnya kita sekarang punya 3 program doktor. Nah, sekalian nih, ini kalau ada nanti dari media yang ikut mau, kita nggak apa-apa. Kita sekarang ada hukum, ada manajemen, ada pendidikan, PAI. Sebenarnya kita sudah bikin draftnya tentang ekonomi, S3 tentang program doktor ekonomi, ya kan? Kemudian kita lagi tentang teknologi. Di PASA itu belum ada tuh yang program studi yang teknologi. Jadi dia sebenarnya kita itu universitas rasa IAIN ya gitu ya. Masih institut ya. Rasa institut. Nah, ya. Jadi nggak ada perubahan ya, cuma berubah nama doang. Iya sebenarnya anggota institut ada di sini, tapi memang ya dalam tanda kutip memang pahit untuk tapi memang kita perlu melakukan cepat ya. Kalau enggak kita memang ketinggalan. Kita ketinggalan dengan universitas yang baru ya, dari Stein yang jadi IAIN langsung ke UIN di provinsi lain. Dan secara nasional, Pak Lutfi, kita itu Banten itu ketinggalan. Jawa Barat saja ya, itu kan ada universitas di negeri Sunan Gunjati, Bandung, ada di Cirebon, ya kan? Syekh Nurjati. Nah, bahkan di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sudah, misalnya nih, ada UIN Salatiga, ada Purwokerto, ya kan? Nah, Banten itu kan hanya satu, ya kan? Padahal kita harusnya sudah punya Di Lebak harusnya sudah punya di sana. Kita punya, mungkin kita buka. Walaupun ada yang berkelakar, Prof. Sebenarnya di Banten ini sudah punya UIN 2. Oh gitu ya? Karena UIN Ciputat tuh wilayahnya di Tangerang Iya. Pak. Itu secara Sebagai alumni UIN Ciputat betul saya ya? merasa sebenarnya kita ini Ya, tapi UIN itu Banten. numpangnya tempatnya aja. Tapi kan tetap itu Jakarta ya. Ya, ini Tapi maksudnya secara ini kelakarnya. betul. Ya, biar menggembirakan kita aja ya sebagai masyarakat Banten. Oh, ada 2. Tetapi realnya kita butuh. Mungkin harusnya kita 3 lah minimal untuk waktu 10 tahun ke depan. Dan ya itu bagian dari kalau kita besar ini, makanya kita punya kontribusi untuk masyarakat bagaimanapun ini untuk mencerdaskan anak-anak kita, anak Banten kan. Misalnya nih di daerah katakanlah sana, daerah Pandeglang, Rangkas ke sana itu terasa jauh sekali loh untuk ke sini ini. Sangat mungkin kan kita mungkin kita buka sekolah tinggi dulu ya, sekolah tinggi Stein negeri, kemudian nanti IAIN, kedepannya begitu.
Jadi berpikir kita itu memang sudah ya 10-20 tahun ke depan untuk kemudian kita bisa berkembang. Nggak mungkin hanya satu saja, dan kita tidak mungkin hanya ini saja. Oleh karenanya betul sekali kita melakukan pengembangan ke depan itu ya, untuk kemudian bisa membantu masyarakat kita, mencerdaskan, karena kita di dunia pendidikan gitu. Oke, Prof. Prioritas Prof Nafan kalau jadi rektor, prioritas utamanya apa? Istilah, karena saya pengamat politik kan, keren hari ini selalu program 100 hari. Saya pengen denger nih, program 100 harinya rektor Prof Nafan itu apa? Ya, Kang Lutfi ya. Iya, pertama memang ketika kita misalnya ditakdirkan ya untuk menjadi rektor, maka pertama sekali memang harus duduk bersama dulu, karena memulai sebuah program itu mengajak dulu. Karena pasti ketika ada pemilihan ada like, ada itu manusiawi ya. Dan saya melihat model yang dilakukan oleh Kepemimpinan Nasional juga saya kira bagus. Jadi kita mengajak semuanya. Ini loh program yang menyamakan visi misi untuk kedepannya. Jadi kalau kita visi itu unggul, ya kan, kemudian inovatif, kemudian integratif, kemudian kita berdaya saing global itu, ya tidak bisa, jadi dalam waktu 100 hari nggak bisa lakukan program kalau kita nggak ikut bersama gitu. Itu yang pertama dulu. Nah setelah itu konsolidasi mungkin ya? Ya, bahasa saya gunakan itu organisasi. Ini bahasa politiknya gitu. Kalau disebutkan nanti konsolidasi itunya kayak, wah ini kayak apa di politik ya. Nah saya gunakan kolaboratif karena terminologi leadershipnya itu. Karena saya alhamdulillah terminologi ini ya, dulu kan saya pernah, saya kan S2-nya itu dari UI kemudian UMJ. Saya mengikuti program khusus tentang leadership ya. Pertama saya pernah di Amerika terus tentang leadership. Kemudian ke Australia itu khusus tentang kepemimpinan, school leadership di Australia. Lalu kemudian di Eropa ya, di Jerman. Lalu kemudian khusus di India itu tentang pelatihan international leadership course gitu ya. Nah jadi maka saya menghindari terminologi tadi. Siap. Terminologi yang dipakai itu adalah ketika Anda memulai sebuah program, perjalanan yang jauh biasanya akan dimulai dari langkah pertama. Jadi itu saya kalau mengajak ya, ini bertepatan nih, ini sekalian ini bagus. Jadi tahun ini alhamdulillah selain saya tuh membimbing di S1, kemudian di S2 dan doktor nih, sebagai promotor. Tahun ini saya tuh sangat berterima kasih. Satu, saya membimbing mahasiswa S1 di luar dugaan. Tadinya dia hanya menulis skripsi. Ya ini baru belum expose ini ya. Ini khusus untuk Kabar Banten. Dan itu menulis dan masuk ke jurnal Scopus. Accepted ya. Jadi saya nggak beritakan ini ya, nunggu bisa ini ya. Nah nanti kalau ini bisa dan itu menariknya apa? Kan bikin Scopus itu guru besar aja ya. Kesulitan untuk ininya. Ini S1 nulis dan betul hasil dan bisa jejak digitalnya. Dia buat draftnya, saya kasih komentar di revisi ini. Memang pertama dia masukin satu jurnal di Jerman, kemudian di reject. Ya sedih, jangan sedih. Itu ya saya bilang para doktor, kemudian para guru besar itu sering sekali saya bilang. Nah kemudian kirim lagi ya dan diterima accepted dan akan terbit di akhir bulan ini nih ya, awal Juni lah kalau paling lambat ini ya. Itu artinya apa? Kita punya potensi. Tadi pertanyaan tadi, kita punya potensi yang bisa dibanggakan. Anak-anak kita Banten itu tidak kalah dengan teman-teman di universitas lain, bahkan luar negeri. Nanti bisa dilihat jejak digital itu. Jadi bukan ngomong-ngomong ini, tetapi realnya ada. Dan kita punya potensi itu untuk mengembangkan. Nah itu menurut saya itu kita bisa lihat sampai ke sana dan punya potensi. Kan kita bangga, ya kan? Kita bangga anak-anak kita bisa. Dan sekarang kan ada yang mahasiswa yang bimbingan saya, ada yang di Turki, ya kan? Ya ada di beberapa negara itu yang mereka lanjut studi, kita bangga. Dan suatu ketika kita panggil mereka untuk kembali lagi. Dan kita kan nggak selamanya, kita kan dalam kepemimpinan itu paling-paling hanya sekian waktu, habis itu ada masa. Ya sama dengan kayak koran juga. Kalau nggak kita buatkan generasi baru, kan dia nanti akan menjadi cerita saja pada masa yang lama gitu.
Dan untuk kedepannya saya kira itu sangat penting sekali. Terminologi yang saya pakai itu kolaboratif. Bukan konsolidasi. Tidak konsolidasi, karena memang kolaboratif itu itu bahasa lain dari silaturahmi. Membangun silaturahmi itu networking untuk kemudian membawa satu misi yang mulia. Karena gini, Pak Dokter, suatu program yang baik, ya itu harus diawali dengan niat yang baik. Niat yang baik itu adalah kita ingin membangun, kita ingin berkontribusi, ya. Kalau tadi pertanyaan tadi untuk kepentingan pribadi, kalau saya sudah selesai, ya. Saya sudah selesai, guru besar sudah habis, tidak ada lagi ini ya, belum lain nggak ada lagi. Tetapi kalau itu kaitannya dengan panggilan untuk membangun, ya kita ikut. Kan guru besar udah mentok, udah selesai dirinya, ya kan? Tetapi kalau itu kaitannya membangun, nah ketika kita membangun, maju, ya kan? Ini pasti ada orang yang tidak setuju. Nah, kadang-kadang tidak setuju, kenapa? Karena dia tidak tahu. Nah, oleh karenanya kita ajak ini loh, ini ya, ini programnya, ini kita salah satu yang penting sekali. Kenapa saya gunakan istilah kepemimpinan yang kolaboratif dan transformasional? Transformasional itu sangat penting. Kenapa? Karena tidak mungkin itu dilakukan oleh satu orang saja. Jadi perlu ada kerjasama. Dan untuk membawa gerbong yang besar itu ya, dia besar. Sekarang itu di atas 10.000 mahasiswa ya. Dosen hampir ya 500 sampai 1.000 ya gitu. Besar sekali ya? Ya besar sebenarnya. Dan andaikan Allah mentakdirkan, saya kira kita bisa lipat gandakan itu ya. Mahasiswanya. Ya dengan ya maksudnya ya kita lipat gandakan, dan ya saya sudah buatkan desain gimana caranya kemudian untuk bisa melakukan itu. Kenapa? Karena kalau sekarang itu kita dengan model yang sekarang ini memaksakan orang masuk pun agak sulit. Tapi kalau kita harus membuka, mendesain kurikulum kita. Makanya tadi kenapa saya gunakan yang pertama yang sangat substansi sekarang itu quality and access education itu sangat lemah. Ya kalau nggak kita tawarkan, sekarang kan masyarakat lihat kalau lulus dari situ mau jadi apa kan gitu ya. Iya. Itu realnya. Iya. Dan Pak Regin dulu waktu saya masuk juga kita masih bertanya-tanya tuh Pak Prof. Iya. Ngapain sih masuk UIN? Iya. Ngapa sih masuk IAIN? Nah Pak Regin kebayang nggak dulu IAIN itu kayak apa itu? Sama juga sebenarnya. Sebetulnya citra umum di kalangan lulusan SMA ya. Sering bahkan memang top mainnya itu kalau masuk UIN ya belajar agama udah selesai gitu. Sehingga tidak ada istilah prodi-prodi lain setelah, apalagi sekarang setelah berubah ya. Nah itu memang mungkin ya kita juga tidak tahu ya bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perguruan tinggi ini. Cuma saya Prof agak ingin bertanya agak meluas nih sedikit ya Prof. Takut nanti keburu ditutup sama Kang Lutfi habis waktunya. Karena Prof pernah melanglang buana. Saya ingin bertanya terkait soal era disrupsi. Nah ini kan sebetulnya tahun-tahun belakangan ini ramai yang namanya cyber university begitu. Nah ini cyber university ini kan pasti ada korelasinya dengan kuliah murah. Betul. Nah sementara tadi Prof cerita bahwa aspek keuangan finansial tidak bisa tidak begitu menjadi bagian penting di dalam bagaimana pengembangan perguruan tinggi ke depan. Nah saya ingin seperti apa Prof memandang ini begitu. Di satu sisi perkembangan dunia mendorong pendidikan semurah-murahnya, bahkan di negara kita juga mungkin sudah prinsip negara ya, kalau bisa pendidikan itu negara yang menjamin begitu. Nah kemudian sekarang bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang sampai murah sekali, Prof. Nah, gimana nih menghadapi situasi seperti ini dan era disrupsi begitu, Prof? Apalagi mungkin nanti ada soal relevansi output di perguruan tinggi yang memang agak kurang link and match-nya kurang bagus, sehingga kemudian tadi saya mengapresiasi juga Prof ingin mencoba mengevaluasi prodi, menyesuaikan supaya relevan begitu. Mangga Prof, mungkin pada ini menarik nih. Emang era sekarang ya, era
disrupsi digital, dan terakhir sekarang adalah AI ya. Itu merubah semua pola tatanan ya kan. Tetapi saya melihat itu justru kita ada tantangan di sana, ada peluangnya. Yang kita memang harus berubah, menyesuaikan. Jangankan dunia pendidikan, bahkan kita lihat aja misalnya ini ketika masuk tol aja ya kan. Dulu ada penjaganya, sekarang nggak ada. Di dunia pendidikan juga banyak sekali yang digantikan oleh AI sekarang. Tetapi jangan lupa sekitar 60-70 yang habis tenaga kerja itu hilang karena digantikan oleh mesin dan sebagainya. Lebih dari 100 yang baru. Peluang baru loh. Di media aja itu banyak sekali yang sekarang pekerjaan baru, ya, pekerjaan baru yang tadinya dia katakanlah yang manual, ya kan? Sekarang banyak sekali yang peluang baru untuk pekerja-pekerja itu. Ya, kayak konten kreator banyak sekali yang dibutuhkan, animasi, ya kan, desain dan sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi di mana gitu? Kita maksudkan sesungguhnya BLO itu untuk mendukung, kan kita tidak, kalau boleh biaya itu tidak dibebankan, tetapi ada yang mendukung untuk kemudian prosesnya. Karena kalau kita mau misalnya katakanlah bikin desain ya, desain grafis sangat dibutuhkan di sekarang misalnya ya untuk UMKM itu loh. UMKM itu kalau desain sedikit makanan itu bagus tuh, dijual rapi kemasannya. Teman-teman kan sekarang bisa iklannya bisa lewat sosial media ya kan, dan sangat membantu sekali. Tapi untuk membuka itu butuhkan satu lab dan itu mahal. Nah, kita bisa nggak industri bekerja sama? Karena ketika kita mau membuat yang bagus itu dibutuhkan lab yang bagus, bukan kerjasama yang bagus ya. Memang itu akan berlaku hukum sosialnya ya. Tapi kalau kita bagus, saya sih ingatnya gini, mutiara itu kan di dasar laut, di dalam lumpur ya kan. Ya kalau dia bagus, orang nyelam gitu dan orang mencari, dikejar tempatnya itu ya kan. Jadi kalau kita punya apa itu, kalau ibu-ibu cincinnya jatuh ke slogan misalnya itu, ya kan, walaupun itu busuk dan ini, tapi dia akan ambil itu ya. Kenapa? Dia tahu itu bagus. Maksud saya gini, kalau UN kita desain yang bagus, makanya saya tadi itu dari 5 program unggulan itu, 4 itu terangkut di dalam itu. Kalau kita bagus, orang akan datang. Jadi nggak akan ketakutan kehilangan mahasiswa ya? Ya, saya melihat bahkan kita orang akan datang. Kan sebenarnya sangat mudah. Anda datang ke Jakarta, udah ada Banten itu. Kan orang selalu bilang itu di mana Banten? Kalau kita luar negeri, what is Banten katanya? Saya bilang, when you are in Jakarta Airport, this is Banten location. Saya bilang, kenapa? Ya Banten itu di situ. Artinya sangat mudah. Kenapa mahasiswa asing yang banyak ke Jawa, ke tempat lain? Kenapa bukan kayak kita? Karena kita belum menawarkan sesuatu yang baik, ya kan? Kalau kita tawarkan, maka orang akan datang ya. Orang akan datang kayak kitanya gitu. Nah, ketika kita pertama ini mahasiswa asing kita nih, kita mahasiswa asing ada yang doktor dari S3, ambil S3 di kita nih, dari Filipina. Ada juga dari Thailand, selain dari negara-negara lain itu ya. Itu kan waktu pertama itu di mana itu Banten, bagaimana saya bisa ke sana begitu ini ya. Saya bilang, iya ya, zaman modern sekarang itu kok orang masih nanyakan, kenapa? Karena kita medianya juga, ini peran media yang nanti diekspos ya. Kemudian desain informasi kita itu saya tuliskan itu, kita memang harus sudah menggunakan ya teknologi untuk sosialisasi, bukan lagi dulu kan ada istilah itu mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut, ya itu sih bisa. Tapi sekarang teknologi kemudian merubah di mana orang lihat tuh. Apa nih program studi yang bagus di UN untuk kerjasama dengan Kabar Banten. Di sana mungkin ada desain grafis, ada alumni Pak, kesini kan gitu. Ya kalau otomatis nanti akan nanya di sana ada konten, ada kita bikin mungkin coding kan sesuatu yang sekarang harus dibutuhkan. Ya kan? Coding, ya kan? Jadi kita sekarang punya fakultas sains, ya baru saja ini sebenarnya. Harusnya kita sudah tidak hanya fakultas sains ya, kita harusnya punya fakultas teknik, karena kita ada kaitannya dengan pertambangan, kemudian dengan kelautan, gitu-gitu. Ya memang kelihatannya apa iya? Ya insya Allah. Maka itu saya suruh tuh
anggota Senat, ya kalau memang kita mau perubahan, ya Bismillah lah, mudah-mudahan ya. Anggota Senat juga. Gimana Pak Dokter? Tanggapan ini? Ya, Prof. Nafwan, saya memfollow up yang tadi disampaikan Pak Direktur tentang disruptif. Ya. Jadi perguruan tinggi yang tidak link and match itu akan ditinggalkan Pak Rektor. Nah, saya sebenarnya mencoba berangkat dari temuan Prof. Rektor yang punya bimbingan mahasiswa S1 tapi kualitasnya sudah S3. Ya, Scopus. Di pikiran saya, calon rektor ke depan tuh harus punya semacam program khusus yang ibaratnya kalau di atlet itu ya mencari bakat. Ya. Jadi ibarat rektor itu kepala daerah, harusnya kepala daerah dari jumlah penduduknya masa nggak mampu ya, sekurang-kurangnya 1% dari jumlah penduduk dicari bibit-bibit berkualitas yang itu nanti kita carikan CSR di Provinsi Banten yang luar biasa ini untuk mereka dikirim yang nanti outputnya adalah dia menjadi sumber daya UIN untuk masa depan. Nah, menurut saya harus ada tuh siapa calon rektor yang melakukan kayak gitu sehingga problem utama finansial itu nggak ada masalah. Yang lebih penting adalah ada calon rektor yang bekerja sama dengan dosen, ketua jurusan, dengan BEM dan semua untuk mengidentifikasi talent-talent di kampus yang unggul itu dan itu di-hire. Nah, itu titipan saya, Pak. Itu jadi sebenarnya kalau maksud saya potong sedikit ini ya. Bentar, kalau itu bisa, maka ke depan walaupun disruptif, walaupun sekali lagi robotik hadir di kampus, tetap saja human pekerja-pekerjaan manusia yang nggak mungkin digantikan itu pasti kita tetap akan survive kampusnya. Saya dikit aja. Saya udah tuliskan sebenarnya namanya talenta. Tapi karena tadi ini saya demi Allah Pak, saya belum membaca visi misi beliau. Soalnya ini disclaimer ya. Iya disclaimer jangan sampai. Ini Pak Saiful ini calon senat yang berpihak. Tapi demi Allah di Rasulullah. Ya sumpah ya Pak. Bapak ngirim visi misi kan? Belum. Enggak, soalnya artinya saya bahaya juga nih takut. Wah ini settingan Pak Saiful ini. Wah udah dikirim dulu nanti tolong ini ya. Enggak ada. Ini penting Pak ya. Bahkan ke yang diundang sendiri ya. Ya biasanya kan kasih poin-poinnya ya. Saya memang tidak sengaja. Saya ingin justru ini penting Pak karena ini media publik. Jadi jangan sampai saya akhirnya wah Pak berkong kali. Nah itu tolong Pak disclaimer dikatakan bahwa sekarang lagi enggak saya pernah dikirimin visi misi kan? Ya, saya enggak pernah dikirimin visi misi Pak. Baik ke Senat juga belum ada. Nah, itu karena ada calon rektor memang yang mengupload visi misi Pak. Itu poinnya. Nah kebetulan beliau saya nggak tahu visi misinya. Upload kemana? Ke grup dosen. Dan grup ASN. Nah, tapi beliau enggak. Tapi artinya saya sudah desain dan itu saya gunakan istilah bakat mahasiswa dalam talenta. Kemudian ada inkubator ya. Dan karena memang faktanya kan saya sudah lakukan membimbing mahasiswa tadi itu. Jadi ini kan udah otomatis saya ini ya. Jadi saya melihat ini perlu ada teman-teman adik-adik kita yang bagus ya. Ada yang menulis scientific writing. Ada yang ikut kontestasi dalam perlombaan duta dan sebagainya itu. Bahkan mungkin ada riset-riset itu perlu ada inkubasi tempat untuk talenta-talenta itu. Sedikit aja itu aja tadi ini. Dan ya karena itu Pak, karena menurut saya walaupun jumlahnya sedikit, sumber daya kampus yang global itu yang akan menjadi brand. Hari ini siapapun ya kalau pengen survive dia harus punya legacy, harus punya brand dan harus punya sesuatu yang berdampak. Betul. Istilah Kementerian Agama hari ini Pak berdampak. Istilah perguruan tinggi ya. Istilah perguruan tinggi hari itu semua aktivitas tridharma perguruan tinggi itu outputnya harus berdampak. Nah berdampak itu sesuai dengan Islam, rahmatan lil alamin. Maka rektor ke depan yang mampu menghadirkan talent-talent yang akhirnya berdampak itu bukannya sekedar regenerasi, tetapi dia juga akan dicatat oleh peradaban. Karena apa? Karena padirnya dia rahmatan lil alamin. Begitu Pak. Setuju. Luar biasa. Pak, jadi seru ya ini pagi-pagi gini ya. Saya sudah. Tapi yang menariknya tadi kata beliau,
kenapa kata ini bedahan dari saya kok nyambung padahal lagi-lagi saya saya sama sekali belum dikasih saya visi misi dan saya ingin sebenarnya original ya. Jadi kita itu idenya itu ya kita dan saya yang buat. Jadi saya bikin, saya lakukan. Jadi ya spontanitas saja dan itu menurut saya bagus. Makanya kenapa kita berterima kasih pada Kabar Banten dan terus ya ini betul. Salah satu ide yang cemerlang. Kita kalau begini kan bisa kelihatan apa yang harus dilakukan ke depan, membangun apa dan apa ya jejaknya kan kita lihat ya apa yang luka. Memang kadang-kadang gini ada yang orang bertanya, kamu belum pernah pengalaman jadi rektor? Ya. Lah iya semua orang jadi pimpinan begitu kan? Iya. Ya tetapi artinya ketika dia posisi ketua prodi, bertepatan kan saya pernah di prodi, pernah ada di fakultas ya, dekan di fakultas, pernah di pasca. Ya. Rasanya sih dari ya ini ya lengkap ya. Jadi saya merasakan kalau di pasca harus begini, di fakultas kan begini gitu. Jadi kalau di prodi itu begini menurut saya melihat jeritan teman-teman ya di bawah itu ya di prodi itu kayaknya harus disampaikan ya. Betul. Tapi nanti terpulang pada bagaimana senat, bagaimana menteri ya. Siapa tahu menteri juga dengar nanti yang dari Kabar Banten kan. Insyaallah Allah mentadikan bahwa kita bisa melakukan perubahan insyaallah untuk kita bersama ya. Jadi saya kira itu penting sekali karena bagaimanapun program yang bagus itu kan sebenarnya berdampak ketika masyarakat kampusnya dan masyarakat luarnya begitu bermanfaat. Jadi sebaik-baik kita kan khairun nas kan, anfa'ul linnas gitu ya kan. Ya mudah-mudahan begitu. Pak. Oke, terima kasih Pak Prof. Ya, sobat Kabar Banten, demikianlah diskusi kami bersama Profesor Naf'an Thorihoran, salah satu calon rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan kita berharap dari diskusi tadi kita bisa mengetahui visi misi beliau mencalonkan diri sebagai rektor UIN periode 2005-2029. Saya Ahmad Lutfi undur diri dan terima kasih kepada Pak Dirut, Pak Ragin, Pak Prof Naf'an, Pak Dr. Saiful Bahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.